Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Andri Sapaat. Kita bahas tentang tutorial UDW punah. UDW punah itu uang duka wafat punah untuk pensiunan yang meninggal tidak diwariskan. Nah, kita akan download formulirnya dari situs Taspen. Kita masuk ke Google Chrome dulu ya, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kita ketik aja bit.ly/FTSP-BDG. Wah, maaf ini ada yang ganggu WA. Ya, ini. Kita langsung search aja atau di enter. Nah, ini formulirnya ada 9 ya. Ini banyak sekali ininya ya. Kita download yang UDW punah itu yang pertama, sebelah kiri. Nah, kita klik aja. Nah, ini udah keluar. UDW punah formulirnya ada 4. Nah, ini kita download aja bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kita download, nanti di print ya ke tempat fotokopi. Nah, ini download, klik aja yang tanda panah sebelah kanan. Nah, download, kita klik download. Ini ukurannya kecil ya, cuma 1 MB, jadi nggak berat ini mah. Nah, ini udah keluar. Ini udah ke download ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, ini ada 4 formulirnya. Untuk lihat hasil yang download itu biasanya masuk ke file manager. Klik file manager. Nah, ini yang dokumen, tersimpan di dokumen. Nah, ini udah keluar paling atas persyaratan UDW punah. Ini untuk pensiunan PNS ya bapak-bapak ibu-ibu, tidak diwariskan, anaknya udah pada gede semua, udah berumah tangga. Nah, ini ada 4. Nah, kita bahas satu persatu. Persyaratannya ini ada 9 ya bapak-bapak ibu-ibu. 9. Bisa baca sendiri ya bapak-bapak ibu-ibu. Nah, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, mengisi formulir permintaan pembayaran. Nah, ini formulir permintaan pembayaran. Kita isi aja sesuai data KTP. Ini pemohonnya harus anak kandung ya, jangan sampai menantu. Anak kandung, kalau tidak anak kandung bisa ke cucu. Itu juga kalau anak kandungnya di luar negeri atau udah meninggal dunia ya. Ya, ini kita bahas satu persatu. Ini untuk poin B, pemohon atau peserta itu anak kandung ya bapak-bapak ibu-ibu. Nama anak kandung siapa, lahir ini tanggalnya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Untuk NIP-nya ini bisa dikosongin nggak apa-apa, nggak usah diisi. Notas juga ini nomor Taspen nggak usah diisi. Alamat sesuai KTP, nomor telepon diisi ya bapak ibu-ibu. Kecamatan, nomor KTP. Nah, ini diisi nomor KTP ya. Nah, ini untuk yang poin C, yang mengalami kejadian ini yang meninggal ya, bisa ayah atau ibu ya. Nama siapa, namanya ayah atau ibu, lahir tanggalnya di tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan lahirnya. Tanggal kejadian ini tanggal meninggal ya bapak-bapak ibu-ibu. Tanggal, bulan, tahun diisi sesuai meninggalnya kapan. NIP-nya boleh diisi untuk nopen, nomor pensiun itu yang ada di karib paling atas ya, notas. Kantor bayar pensiun. Nah, ini untuk kantor bayar ini diisi oleh nomor rekening anaknya, anak kandung. Kalau tidak punya bikin dulu, mau bank apa terserah ya. Ini untuk mempercepat, untuk bank negara, Himbara, himpunan bank negara yang 4 itu ya, BRI, BTN, Mandiri Taspen untuk sekarang ya. Nomor rekeningnya diisi, ini jenisnya di checklist transfer bank. Nah, ini untuk Taspen proteksi beasiswa nggak usah diisi, kosongin aja. Ini khusus untuk pensiun yang poin F sama G nggak usah diisi, kosongin aja. Nih, ini yang paling bawah nih, pemohon. Untuk tanggalnya tanggal itu diisi aja kapan ya. Pemohonnya itu anak kandung. Tanda tangan, kalau nggak bisa tanda tangan, cap 3 jari aja ya. Itu sesuai di urutannya, diisi aja sesuai data KTP anak kandung ya, anak kandung. Nah, ini untuk lampiran kedua,
surat keterangan ahli waris. Nah, surat keterangan ahli waris. Sebentar. Surat keterangan ahli waris untuk yang paling atas, daftar keluarga yang masih menjadi tanggungan, kosongin aja. Kita kembali ke atas ya, persyaratannya ini ada 9. Mengisi formulir pembayaran sudah tadi. Terus nomor 2, melampirkan fotokopi surat nikah pemohon dan fotokopi kartu keluarga pemohon dilegalisir lurah, kepala desa atau KUA setempat ya. Ini fotokopi surat nikah anak kandungnya, bukan yang meninggalnya. Anak kandung fotokopi kartu keluarga juga. Nomor 3, melampirkan fotokopi surat kematian yang dilegalisir lurah atau kepala desa. Yang keempat, melampirkan fotokopi surat kematian. Melampirkan fotokopi surat keputusan pensiun, maaf ya, SK. Ini kalau di bank bisa diminta fotokopinya lalu dilegalisir bank ya. Kalau ada yang di rumah dibawa aja, terus difotokopi, dibawa ke kantor Taspen. Yang nomor 5, melampirkan asli dan fotokopi KARIP. KARIP itu kartu identitas pensiun. Nah, ini dibawa ya. Kalau hilang, fotokopinya aja nggak apa-apa. Terus bikin surat keterangan hilang dari polisi. Nomor 6, kuasa ahli waris. Ini ada di slide yang ketiga ya, untuk kuasa ahli waris. Nah, yang ini kuasa ahli waris. Kuasa ahli waris. Nah, yang daftar keluarga yang masih menjadi tanggungan kosongin aja. Soalnya kan udah nggak ada yang ditanggung ya. Nah, yang kami yang bertanda tangan di bawah ini, anaknya ini semua, misalkan ada 6 anaknya, ditulis semua. Nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaan, hubungan keluarga, alamat. Yang ada di pita tanda tangannya. Kalau yang di luar kota atau di luar negeri cukup disertakan saja. Ya. Ini menerangkan dengan sebutnya dan bila perlu di atas sumpah bahwa kami semua ahli waris sah dalam hak dari peninggalan almarhum atau almarhumah. Siapa yang meninggalnya, yang sudah meninggal dunia di mana, rumah sakit atau di rumah, pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, yang semasa hidupnya menerima atau tunjangan sifat pensiun sebesar ini sesuai SK aja ya, diisinya ya. Sebulan berdasarkan surat keputusan dari ini, surat keputusan bisa dari gubernur, wali kota atau dari presiden langsung bisa, yang nomornya nomor berapa, tanggal berapa. Ini di SK ya, sesuai SK aja ya, diisi ya. Nah, yang ini dengan ini memberikan kuasa kepada penandatangan nomor berapa nih yang dikuasakan ya, yang anak kandungnya. Bisa nomor 3, nomor 1, yang bisa aja menguruskan ininya. Nah, tanda tangan ahli waris yang diberi kuasa, nama jelas, siapa yang mengajukan, fotonya ini yang mengajukan ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini lurah. Untuk tanda tangan lurah harus sama lurahnya. Jangan sama sekretaris, jangan diwakilkan, harus sama lurahnya yang bersangkutan. Ini tanda tangan para ahli waris, ini ada 6, ini anaknya 6, harus tanda tangan 6. Oh, nggak harus juga ya, kalau ada yang di luar kota nggak apa-apa, yang ada aja. Kalaupun ada yang sudah meninggal disertakan saja ya, nggak apa-apa, nggak ada tanda tangannya juga. Nah, kita ke atas lagi persyaratannya. Ini formulirnya dibuat rangkap satu aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jika pengajuan melalui kantor cabang Taspen agar membawa asli, SK-nya yang asli dibawa. Kalau nggak ada, fotokopi nggak apa-apa. Kalau digadekan di bank ya, dari fotokopi dari bank nggak apa-apa ya. Asli surat nikah, KTP, asli surat kematian, dan buku rekening pemohon ya, anak kandung. Jika asli dijaminkan, nah ini yang tadi minta fotokopi dari bank, dilegalisir sama bank yang bersangkutan ya. Nah, ini KTP pemohon, buku rekening pemohon, surat keterangan. Nah, yang poin keempat, ini surat keterangan penguburan. Surat keterangan penguburan ini nggak usah diisi kalau yang mengajukan anak kandung ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini kalau misalkan bukan anak kandung, jadi si pensiunan itu tidak punya anak kandung,
misalnya sama adiknya itu harus disertakan, atau sama kakaknya harus disertakan. Jadi dia pensiunan meninggal tidak punya ahli waris ya. Nah, ini kalau semua sudah diisi, kita bisa langsung ke kantor Taspen untuk mengurus ini semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita akan bahas untuk tutorial selanjutnya. Itu kan ada 9 ya. Yang kedua nanti kita akan bahas untuk kelanjutannya, ditunggu saja. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikuti terus channel ini ya, membagikan tutorial-tutorial yang lain biar channel ini bermanfaat dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.